Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Angelia Anggunwardani, dan rekan saya yang bernama Ilma Karisma dan juga Ina Arsyalita. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran dan juga penilaian autentik. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi pembelajaran dan juga pengertian penilaian autentik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum mengetahui pengertian dari evaluasi pembelajaran, kita perlu mengetahui arti dari evaluasi dan juga pembelajaran. Nah, evaluasi secara umum adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu seperti ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, sedangkan proses pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk menentukan peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, setelah mengetahui pengertian dari evaluasi dan juga pembelajaran, maka dapat dijelaskan bahwa evaluasi pembelajaran adalah inti bahasan evaluasi yang kegiatannya dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran adalah media yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar, karena melalui proses pembelajaran, seorang guru akan mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil belajar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian autentik. Nah, penilaian pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan yang penting, salah satunya untuk mengetahui tercapai tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain itu, penilaian autentik juga bisa diartikan sebuah bentuk penilaian dengan meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas atau dunia nyata yang mendemonstrasikan aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang mereka butuhkan untuk digunakan di dalam kehidupan profesional. Penilaian autentik melibatkan berbagai bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan belajar, prestasi, motivasi, dan sikap siswa pada kegiatan yang relevan dengan pembelajaran. Dengan penilaian autentik, peserta didik dilibatkan dalam tugas-tugas autentik yang bermanfaat, penting, dan juga bermakna. Nah, teman-teman, itu merupakan penjelasan singkat mengenai pengertian evaluasi pembelajaran dan juga penilaian autentik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ina Arsyalita. Selanjutnya, ciri-ciri evaluasi pembelajaran dan ciri-ciri penilaian autentik. Ciri-ciri evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Misalnya, seorang guru melakukan evaluasi terhadap kemampuan yang tidak tampak dari anak didik yang lebih banyak menafsirkan aspek pentingnya. Yang kedua, lebih bersifat tidak lengkap. Evaluasi ini hanya sesuai dengan evaluator saja dengan menggunakan metode tertentu untuk tujuan tertentu juga. Yang ketiga, mempunyai sifat kebermaknaan relatif atau hasil evaluasi tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, ciri-ciri penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik ada 6. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil.
Maksudnya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja serta karya yang dilakukan. Yang kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif yang tidak mengandalkan tes semata. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap harinya. Yang keenam, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Elma Karisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran dan jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan pada pihak yang dapat melakukan penilaian hasil belajar pada peserta didik dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian oleh pendidik atau guru adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan keefektivitasan pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk bertujuan menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian belajar oleh pemerintah adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional atau UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang terakhir yaitu materi mengenai jenis-jenis penilaian autentik, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, penilaian kerja, di mana guru harus melibatkan partisipasi siswa untuk pengambilan nilainya. Yang pertama yaitu caranya daftar cek, yang kedua catatan anekdot atau narasi, yang ketiga skala penilaian, dan yang keempat memori ingatan. Dan yang selanjutnya yaitu penilaian proyek, merupakan penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada siswa yang diselesaikan oleh peserta didik sesuai dengan periode atau waktu yang tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio atau lanjutan, di mana penilaian ini didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu penilaian tertulis. Penilaian ini berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.